Nah, yang paling penting itu orang tuh tua ya. mau izin ke orang tua, yang penting punya orang tua dulu ya. Kalau nggak punya orang tua, Bener sih, bener. betul ya. Mau izin ke orang tua tapi nggak punya orang tua, udah salah itu. Izinnya sama Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau curhat-curhatan tentang konten di Sahabat Petualang. Kebetulan saya sudah beberapa kali sih, bukan banyak kali ya, 2 atau 1 kali ikut di konten Sahabat Petualang. Nah, kebetulan di sini sudah dibawa para pengisi di Sahabat Petualang. Nanti saya mau meminta atau berbagi cerita dari mereka-mereka yang ada di sini, karena saya baru beberapa kali, mereka yang sudah lebih banyak dari saya mau tak tanyain beberapa hal. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu dengan mereka yang sudah lebih banyak bikin konten di Sahabat Petualang. Ini di sebelah saya, namanya siapa Pak? Bang Toib. Oh, Bang Toib. Ya, ini penggagas ya, Iya. salah satu penggagas konten. Yang berikutnya siapa? Bu? Nida. Namanya Nida. Yang ini Pak Ustadz ini Rafiq. Ayanur Rafiq. Dengan Ibu Maya, ya. Ini yang paling ujung Mbak Maya. Ke Bang Toib dulu yang paling senior. Ini sudah berapa kali bikin konten di Sahabat Petualang Bang Toib? Ya kurang lebihnya bikin konten hampir mendekati 100 lah. 100. Iya. Dari beberapa atau banyak konten yang sudah dikerjakan, yang paling susah dulu atau yang paling membuat berkesan itu ketika menjelajah di mana kira-kira Bang Toib? Ya di hutan ya. Pas di hutan masih di perjalanan hujan. Nah hujan belum bikin tenda. Akhirnya kan nggak sempet bikin tenda kan. Iya. Akhirnya ala kadarnya lah. Oh, berarti waktu belum, misalnya kan kalau kita berjalan menuju tujuannya pos berapa kayak gitu, tapi belum sampai pos sudah hujan, Iya. meleset dari perkiraan ya begitu Bang Iya. Toib. Terus ini Bang Toib, kadang dari teman-teman yang mau mendaki itu atau melakukan kegiatan alam itu, mereka takut dalam tanda kutip ketika berjalan dari pagi sampai malam barangkali menemui hal-hal yang berbau mistis. Apa Bang Toib pernah mengalami, selain melihat Makhluk halus. iya, makhluk halus, makhluk kasar itu kan, Bang Toib Selama sudah ini nggak pernah. Tapi kalau waktu sebulan yang lalu lah pernah ngecamp, dikelihatin wujudnya enggak, cuman suara-suara lah gitu. Sewaktu tidur kayak ada suara orang lari-lari kayak gitu. Oh, berarti yang ngelilingin rame-rame tenda, gitu. iya, kayak sejenis ada pasukan lari-lari gitu. Iya ya, berarti ada suaranya tapi nggak ada wujudnya. Iya, nggak ada wujudnya. Cuman ya karena udah terbiasa lah hidup di alam, ya biasa nggak dibikin takut aja. Itu kayak ibaratnya kalau itu kayak bumbu-bumbunya saja lah. Iya. Ya, untuk berikutnya saya akan menanyakan ke mbak-mbak yang cantik ini. Siapa tahu saya setelah ngobrol-ngobrol juga bisa dapat nomor WA-nya. Ya, dengan Mbak siapa tadi? Mbak Nida ya. Nah, untuk Mbak Nida sudah berapa kali ikut bikin konten di Sahabat Petualang? Udah 3 kali. 3 kali. Kemana aja? Kalau tadi kan Bang Toib ratusan kali, kalau ini kan 3 kali, berarti masih bisa dihitung jari lah kemana ajanya. Ke Argatawang, terus Tangkeban, yang 3 kali di sini. Oh, ini yang ketiga kali. Iya, berarti ketiga kalinya bareng sama saya juga ya. Kali malam ini kita ngecamp, sekalian sharing cerita-cerita apa yang sudah pernah dilalui sebelum saya ikut di konten Sahabat Petualang. Nah, dari
berarti 2 ya, karena yang ketiga ini baru mau sih ya, baru mau dikerjakan. Dari yang 2 itu yang paling menyenangkan ketika di mana? Di Bukit Tangkeban. Bukit Tangkeban. Tangkeban itu di mana? Malah Oh, daerah Pemalang. Pemalang. Berarti Tangkeban di daerah Pemalang ya? Pemalang. Iya, daerah Pemalang yang perbatasan dengan Kabupaten Tegal. Iya. Berapa hari di sana, Mbak? 1 hari. 1 hari, 1 malam. Nah, tadi kan Bang Toib sudah ditanyain tentang pengalaman mistis juga. Mungkin dari sisi Mbak Nida juga pernah mengalami, karena kadang kan mistis ketika berlima, 1 orang bisa merasakan, yang lain enggak kan bisa juga. Mbak Nida pernah mengalami hal seperti itu juga? Enggak. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Cuma apa ya, mungkin kebiasaan cewek itu kalau ngecamp itu datang, makan, tidur, besok bangun terus pakai skincare gitu mungkin ya. Ya Mbak. Nah, terus berikutnya saya mau tanya ke ini, the one and only Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Oh iya. Ini tadi sudah 2 narasumber saya tanya gini Pak Ustadz. Dia sesepuhnya sahabat petualang. Kalau ditanya dari berapa talent yang ikut, Pak Ustadz pasti ikut semua. Yang lain tinggal menyesuaikan kayak gitu. Pak Ustadz, sudah berapa kali di sahabat petualang bikin atau mendatangi tempat-tempat untuk bikin konten? Ya hampir yang dikatakan tadi Bang Toib 100 kali lebih. 100 kali lebih. Nah, kalau Bang Toib kan tadi langsung tanya ke mistis, mengalami juga suara-suara. Kalau Pak Ustadz gimana? Pernah mengalami juga? Ya sama aja. Oh, berarti sama. Cuman suara-suara doang. Suara-suara. Lihat nggak pernah? Alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah. Pasti Pak Ustadz apa? Yang mau datang juga mikir-mikir ya Pak Ustadznya. Sudah hafal 30 juz gitu. Jus strawberry. Jus strawberry, Iya. jus tomat. Jus tomat. Yuk sambil diminum dulu ya. Iya. Yuk. Kita ngobrolin santai-santai aja. Nah, kalau tadi kan ditanya mistis, kalau Pak Ustadz kan orangnya suka bercanda. Saya mau tanya agak jangan yang serius-serius. Kalau Pak Ustadz selama bikin konten itu pernah nggak ketemu cewek yang membuat hatinya deg-degan? Ya yang namanya lelaki itu ya pasti. Tapi ya tergantung diri kita sendiri gitu. Nah, itu tergantung diri kita sendiri lu. Ya, berarti ketika ketemu wanita yang cantik itu pasti walaupun sudah ada ya, cuma bisa melihat oh itu cantik, cuma kayak gitu ya, sekedar Iya. mengagumi ya, tidak ingin memiliki ya, kecuali si ceweknya mau kayak gitu ya. Nah, yang paling capek dari 100 konten itu di mana Pak Sudan? Kalau yang paling capek ya sebenarnya sih capek. Capek. Tapi kok cuman yang paling capek itu mindahin kamera. Bedain Kalau kamera. cuma jalan bawa tas, jadi Oh, cari capek angle ya cuman Mas Dan? mending. Cari angle itu susah. Oh iya iya iya. Pikiran, makan pikiran, tenaga kan Iya betul. campur. Jadi Nah. susah. Tapi kalau hasilnya bagus, videonya juga dilihat, bisa dinikmati, apa maksud yang ingin disampaikan bisa tersampaikan, kan ada kepuasan tersendiri Pak Iya Ustadz? benar. Iya betul. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri ada masukan-masukan nggak buat yang ingin mendaki atau ingin melintas alam, takut barangkali, terutama izin ke orang tua atau takut barangkali nanti mengalami kendala apa di alam kayak gitu, ada masukan-masukan nggak Pak Ustadz? Ya bagi buat teman-teman kalau mau mendaki apalagi ke gunung ya, itu kita harus safety semua lah. Peralatan harus dilengkapi. Karena nggak mudah lah kalau untuk naik ke gunung itu. Betul. Juga harus safety ya. juga harus ngajakin orang yang udah berpengalaman. Nah, ini yang paling penting. Istilahnya itu juru kunci. Ya, Kunci. juru kunci yang tahu medan yang akan kita lalui ya, begitu ya Bang Laif ya. Ustadz. Nah, ini
sama Pak Ustadz kita ganti dulu, lanjut ke yang selanjutnya yaitu Mbak siapa? Maya. 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 Salaman lagi ya, Mbak Maya. Mbak Maya sudah berapa kali ikut di konten Sahabat Petualang? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ini. Ya. Izin nggak ke orang tua? Izin. Izin. Pakai surat? Enggak. Oh enggak. Waktu orang tua izin, ini barangkali buat teman-teman yang melihat video ini, cara izin biar diperbolehkan orang tua itu bagaimana. Ini kan Mbak Maya baru pertama kali ikut kegiatan kayak gini ya Mbak ya. Ya. Tidur di luar, nggak di kamar rebahan tapi di luar ya, ketemu sama belalang, kupu-kupu, tok ame-ame ya. Itu cara izinnya gimana? Ya gimana ya, kalau mau izin itu harus ada orang tuanya gitu biar boleh. Iya. Nah, yang paling penting itu Orang tua ya. mau izin ke orang tua, yang penting punya orang tua dulu ya. Kalau nggak punya orang tua, Bener sih, bener. betul ya. Mau izin ke orang tua tapi nggak punya orang tua, udah salah itu. Izinnya sama Pak RT ya. Nah berarti izin harus ada orang tuanya dulu ya, betul itu bagus. Mau izin ke orang tua, orang nggak punya orang tua ya kan. Gitu. Terus apalagi cara merayunya gitu biar boleh. Kan biasanya tidak bisa, kamu di rumah saja, kamu kan wanita kan begitu. Cukup masak lewat kayak gitu. Itu gimana biar cara merayunya? Mungkin nggak pakai rayu-rayuan. Oh, mungkin. pakai to the point ya. To the point. Ini anak yang masih lugu, seumuran sama saya. Ya ini Mbak Maya tadi sudah ya, tadi sudah muter semua dari narasumber. Lanjut ulangi lagi dari ke Bang Toib. Sambil saya ngerokok ya Bang Toib ya. Iya. Soalnya biar nggak kelihatan lagi ditanya hakim kayak gitu. Bang Toib tadi kan sudah cerita ketika camp ya. Iya. Kita naik yang lebih tinggi. Kadang kan ada tempat camp yang di jalur pendakian, tapi kan nggak otomatis naik ke puncak ya Bang Toib. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya biar bagi-bagi cerita, lanjut ke gunung ya. Iya. Sudah naik gunung Bang Toib? Alhamdulillah sudah. Sudah. Kalau dihitung berapa kali Bang Toib? Ya lebih dari 10 lah. Lebih dari kali. 10. Yang terakhir naik kemana Bang Toib? Ya Ke 10 gunung mana? kali itu baru pengalaman Gunung Slamet aja. Oh, di Gunung Cuman Slamet. kan lewat Jalurnya. jalurnya beda-beda. Iya. Berarti karena Gunung Slamet itu, ini sedikit pengetahuan ya, dari Gunung Slamet itu terdapat di 4 kabupaten apa ya? Iya. Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang. Iya, 4 kabupaten, berarti satu gunung berada di 4 kabupaten. Di 4 kabupaten itu ada, setiap kabupatennya ada jalur pendakian. Nah, Bang Toib naik beberapa kali lewat semua jalur ya berarti ya. Iya. Berarti yang terakhir ke lewat jalur mana Bang Toib? Kemarin yang terakhir berarti jalur Tukuliwung. Tukuliwung. Iya. Jalur Wingit ya. Iya. Itu kalau teman-teman pernah dengar Sohoki, orang yang mahasiswa yang meninggal di Semeru itu pernah naik Gunung Slamet lewatnya jalur Tukuliwung. Di sana beliau sambil babat jalur kayak gitu. Ada pengalaman yang menarik nggak Bang Toib di sana? Ya pengalaman menariknya itu ya apa? Yang baru saya pernah ngalamin itu ya. Itu apa? Mau ke puncak tapi bukan dari lewatnya jalur puncak gitu. Maksudnya gimana Bang Toib? Maksudnya kan kalau pendaki-pendaki yang biasa kan lewatnya jalur lah, maksudnya ada jalur pendaki. Pendaki, iya berarti dari jalannya. Iya. Tapi kalau saya kemarin kan nggak lewat jalurnya. Oh berarti bikin jalur Iya, sendiri. bikin jalur sendiri. Itu kenapa nyasar atau gimana? Apa Nah, coba rencananya ekspedisi? survei. Oh survei. Survei buat bikin jalur baru gitu. Berarti di Tukuliwung itu ya. Iya. Itu berapa orang kira-kira Bang Toib pas itu? Waktu itu sekitar 10 orang. 10 orang. Berarti cowok semua. Cowok semua. Iya, kalau cowok semua sambil ekskavasi
bikin jalur, ceritanya survival ya, Iya. survival, bikin jalur itu nggak masalah. Tapi kalau ada ceweknya biasanya yang nggak biasa naik ya, Iya. itu kan repot kayak gitu. Berarti melipir lah istilahnya ya, Iya. Bang Toib. Tapi tembus ke puncak, Bang Toib. Tembus. Dari tekstur ketika mau masuk istilahnya di awal Duku Liwung kan itu pohon-pohon kayu itu besar-besar itu istilahnya kan, kalau pohon besar itu wingit ya, singit Iya. ya. Itu mengalami hal mistis juga nggak waktu mendaki kemarin? Nggak gitu. Ya enggak juga sih. Berarti malah yang ngecamp yang nggak kelihatannya rumput malah mengalami, tapi yang kemarin Iya. mendaki yang istilahnya itu kelihatannya wingit malah nggak mengalami. Malahan mending di hutan lebatnya anu sekalian daripada kelihatannya dekat dari perkampungan tapi ternyata apa bisa mengalami hal yang nggak mengenakan kan lah. Ada suara-suara yang bikin merinding gitu. Iya. Istilahnya kalau logikanya kan begini, di makam biasanya ada pohon beringin itu Iya. singit ya, ada apa istilahnya, ada makhluk-makhluk halus. Di hutan, di pendakian itu banyak pohon beringin. Harusnya kalau di makam itu satu beringin berisi satu, di hutan ada 10 ya, harusnya ada 10 ya Bang. Iya. Tapi malahan lebih menyeramkan yang dekat perkampungan malahan ya. Di jauh sana mungkin ada, cuma kan nggak menampakkan, malah nggak mengganggu ya. Mereka Mengganggu. malah cenderung yang penting kita saling menjaga kayak gitu Bang. Iya. Yang penting kan sebelum berangkat baca doa atau mau masuk hutan permisi atau baca apalah itu salam itu ya. Istilahnya masuk ke wilayah orang kita permisi lah. Iya, permisi dulu. Berapa jam kira-kira dari base camp sampai ngecamp di Yang kemarin terakhir? itu. Iya, yang kemarin. Waktu itu perjalanan berangkatnya aja 1 hari lebih. Berangkatnya 1 hari, Iya, berarti sekitar berangkatnya malah 2 hari. 2 hari. Iya. Oh, sambil itu ya, apa cari jalur-jalur itu? Iya. Itu ya? Buat jalur itu. Buat jalur ya. Berarti setengah perjalanan ngecamp, nah dilanjut besok pagi gitu. Oh, gitu. Berarti kalau pendaki umumnya kan kita mendaki tujuannya ngecamp di pos terakhir vegetasi atau yang dekat dengan puncak kayak gitu Iya. ya. Tapi kemarin karena bikin survei jalur ya, Iya. berarti tujuannya bukan ke puncak tapi mencari tempat untuk ngecamp, terus untuk mencari jalan atau jalur yang bagus untuk mengganti jalur yang lama kayak gitu Bang Iya. Tabi ya kira-kira. Karena 1 hari itu waktunya nggak cukup sih. Mungkin kalau lewatnya jalur udah jadi paling setengah hari kan nyampe. Iya. Karena itu mau survei jalur, buka jalur. Karena apa bikin jalan yang penting buat jalan orang lah ya. Iya, betul. Itu kan lama. Ya. Bebet itu dulu ya, rumput-rumput ilalang kayak gitu ya. Yang paling bikin lama kan banyak duri-duri itu kan. Iya, betul. Karena apa? Di daerah Slamet itu banyak pohon-pohon yang berduri ya. Iya. Gitu, karena di sana daerah lembab, di daerah Pegunungan Slamet. Ini Duku Liwung coy. Jalur yang menurut saya itu jalur yang ekstrim. Lumayan Lumayan ekstrim. Nah, ini tadi Bang Toib cerita kemarin naik tanggal berapa, Bang Toib? Waktu itu berarti sebelum Agustus, berarti Juli. Juli. Iya. Oh, berarti ini November ya? Iya. 2 bulanan yang lalu lah ya. 2 bulan. 2 bulan yang lalu baru naik, tapi lewat jalur Duku Liwung. Itu di sana sekalian jalur evakuasi. Biasanya pendaki lewat jalur manapun biasanya ya, itu dievakuasi lewat jalurnya Duku Liwung. Nah, ini tadi Bang Toib sudah ditanya ini tentang naik gunung, pengalaman naik gunung. Lanjut ke Mbak siapa tadi? Nida. Oh, Mbak Nida. Assalamualaikum. Bukti ya. Mbak Nida sudah berapa kali naik gunung? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Ke gunung mana? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Oh iya, berarti karena daerah
Tegal berarti lebih dekat ke Gunung Slamet ya. Ada pengalaman khusus yang dialami ketika naik gunung? Apa mungkin ketemu hewan buas atau mungkin capeknya hilang ketika melihat apa gitu? Kalau ketemu hewan buas sih alhamdulillah enggak. Enggak. Berarti enggak ada yang buas ya? Buaya enggak ada di sana ya? Enggak ada. Berapa jam naik dari base camp sampai ke tempat camp? 8 jam. 8 jam. Iya. Berangkat dari base camp jam Jam 6 pagi. 6 pagi sampai camp jam Jam 2 siang. jam 2 siang. Berarti iya 8 jam ya. Iya. Paling capek itu naik di pos berapa, Mbak? Pos 4. Oh, pos 4. Iya. Mau ke pos 5. Iya. Oh iya, berarti mungkin sudah nggak landai lagi ya, udah mulai nanjak ekstrim ya. Pas naik berapa orang waktu itu? 20 lebih. 20 lebih. Wah, banyak ya. Itu kayak 2 kesebelasan sepak bola. Gitu. Lanjut ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, berapa kali naik gunung? Ya puluhan kali lebih lah. Lebih dari 10 ya? Iya. Terakhir ke gunung mana, Pak Ustadz? Ya masih gunung sini aja. Gunung sini. Gunung Slamet terakhir kemarin ya? Iya. Iya. Berapa jam, Pak Ustadz? Kurang lebih sama ya 8 jam lah. 8 jam. Oh, bareng sama ini. Bareng. Oh, bareng. Ada pengalaman khusus ke pendakian terakhir kemarin. Ya pengalaman sih ya yang seperti biasa lah. Oh, yang seperti biasa. Enggak terlalu ada yang menguaukan ya. Iya. Itu dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, pesan-pesan buat yang mau mendaki biar tujuannya mendaki kan pulang ke rumah, nggak melulu tentang puncak. Percuma sampai puncak nggak bisa pulang, lebih baik nggak sampai puncak tapi bisa pulang kayak gitu. Pesan-pesannya apa, Ustaz? Pertama peralatan safety, kemudian niat kita bagus gitu. Nah, bagus. Bang Toib mau nambahin? Mau nambahin sedikit, yang penting bekal ya. Bekal, logistik. Bekal iya logistik jangan sampai habis. Apalagi air minum yang paling penting. Mending nggak makan daripada nggak minum. Iya, gitu. betul. Iya. Apalagi di daerah Slamet, jalur Guci susah airnya ya. Iya, kalau jalur kompak itu airnya agak susah. Agak susah. Iya. Itu harus bisa hemat-hemat air lah. Hemat air. Iya. Pesannya dari Bang Toib, logistik jangan dihabisin semua di pos 1 ya. Iya. Tuh. Harus disiapin juga sampai ketika pulang. Iya. Tuh. Terutama air, water. Untuk Mbak Maya, sudah berapa kali naik gunung? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Kemana? Gunung Slamet. Oh, Gunung Slamet. Bareng ini juga Ya. kemarin. Oh iya, yang 20 lebih itu termasuk salah 4-nya itu mereka ya, bukan salah satu ya, diantaranya Mbak Maya. Ada pengalaman khusus atau cerita-cerita khusus ketika naik gunung? Mungkin kangen makanan di rumah atau oh saya nyesel naik gunung kayak gitu, apa enggak? Enggak. Jadi malah kepengen lagi. Iya. Iya. Jadi naik gunung itu walaupun capek tapi ketagihan gitu, nagih gitu. Di rumah ketika mau berangkat orang tua mengizinkan? Iya. Izinkan, ya. Tuh. Itu saja yang bisa kami ceritakan. Tadi kebetulan saya yang jadi pura-pura jadi pembawa acaranya, padahal dari pengalaman beliau lebih pengalaman dari saya, tapi saya seorang yang bercita-cita menjadi pendaki senior. Ketika ditugas untuk membawa acara, saya siap. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, penyampaian informasi yang kurang tepat, dan pembawaan dari kami yang sekedarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.